pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam bidang apapun. Pemirsa, tema kita pada malam hari ini adalah menyiapkan generasi muda penerus di daerah terpencil, atau orang biasa mengenalnya dengan 3T. Pemirsa, berbicara tentang pendidikan tidak ada habisnya. Selalu berganti kurikulum kemarin, kemudian bergulir lagi kebijakan baru. Nah, kita ingin mengetahui seperti apa program yang digulirkan oleh Mas Menteri Merdeka Belajar. Aplikasinya di daerah terpencil seperti apa? Dan bagaimana pula dukungan dari rekan-rekan atau teman-teman kita swasta dalam pendidikan ini. Bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Ya, seperti prolog tadi kita di awal mengatakan bahwa berbicara tentang pendidikan selalu banyak lika-likunya juga, kemudian tidak ada habisnya. Nah, tema kita menyiapkan generasi muda penerus di daerah terpencil. Oke, saya sapa dulu selamat malam dengan Ibu Herawati Prasetyo. Selamat malam Ibu, apakah sudah bergabung dengan saya? Sudah. Oke. Ibu, seperti kita berbicara tentang pendidikan, itu tidak ada akan habisnya. Nah, malam hari ini kita ingin sharing sedikit, berbagi sedikit, seperti apa teman-teman dari yayasan ini sendiri melihat pendidikan saat ini, Bu, terlebih di tengah pandemi seperti ini. Ya, terima kasih para pemirsa jurnal, terima kasih Mbak Prof, Mbak Olivia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin kepada semua pemirsa Jurnal TV yang merayakan. Tadi sudah apa kira-kira kenapa kok kita masuk ke mengenai pendidikan di daerah prasejahtera. Ya memang kalau misalnya kita lihat sekarang ini terdapat perbedaan yang sangat besar ya antara pendidikan yang ada di daerah terpencil dengan daerah yang ada di kota. Nah, dengan adanya perbedaan tersebut, maka kami dari Yayasan Pendidikan Astra Michael di Ruslim ingin sekali untuk paling tidak menyamaratakan pendidikan di daerah prasejahtera dengan di daerah-daerah yang ada sekarang dan di daerah perkotaan. Untuk itu kami juga berusaha untuk memajukan mereka yang ada di daerah-daerah itu sehingga nantinya kualitas pendidikannya itu akan sama dengan di daerah-daerah kota. Sekarang kita berbicara mengenai Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ini pada saat itu merupakan wilayah yang 3T. 3T dan juga kita lihat bahwa geografisnya juga keadaannya berupa hutan, hujan tropis dan juga memberikan tantangan yang cukup besar untuk kami bergerak di daerah-daerah tersebut. Kita juga bekerja sama dengan Pama Persada yang juga mempunyai bisnis di daerah Kalimantan dan untuk itu kita juga ikut membina sekolah-sekolah yang ada di sana. Nah, kenapa kok kita memilih Kalimantan? Memang selain dari yang tadi saya sudah sampaikan, kita juga melihat bahwa ini adalah kesempatan. Jadi kalau misalnya kita ngelihat sekarang kan Mas Menteri kan mengeluarkan program Merdeka Belajar. Nah, dengan adanya program Merdeka Belajar ini kita rasa juga adanya guru penggerak yang juga berpartisipasi untuk mengajar di sekolah-sekolah dan tentunya sekolah juga perlu memberdayakan guru-guru yang ada untuk dapat merangkap mengajar di berbagai bidang studi. Nah, kalau misalnya kita lihat memang di daerah-daerah terpencil terutama itu kan juga sarana prasarananya tidak memadai. Nah, dengan keberadaan PT Pama Persada Group
kami harapkan bahwa sarana dan prasarananya juga dapat ditingkatkan sehingga paling tidak memenuhi sesuai dengan SPM. Karena kualitas pembelajaran ini sangat juga tergantung pada sarana prasarana gitu sih Mbak Olivia. Jadi kurang lebih tuh kenapa kok kita memilih juga membina atau memberikan pelatihan atau kita masuk ke daerah-daerah 3T. Kalau Ibu sendiri melihat seperti apa kurikulum yang dilontarkan oleh Mas Menteri Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar ini kan untuk anak-anak di daerah yang akses informasinya lebih gampang itu kan berbeda Bu mindsetnya dengan di daerah 3T. Nah, menyamaratakan ini seperti apa Bu? Sebenarnya ya kalau misalnya saya yang gampang mungkin ya. Gimana? Bukan sesuatu yang gampang untuk mentransformasikan ini dengan anak-anak didik yang di sana, Bu. Iya betul. Jadi memang kalau misalnya kita ngelihat programnya Mas Menteri itu adalah program Merdeka Belajar. Kalau saya sih melihatnya memang program Merdeka Belajar ini adalah menyesuaikan dengan daerahnya ya, menyesuaikan dengan sekolahnya. Jadi guru-guru itu dapat berkreasi untuk bagaimana cara pembelajaran yang tepat buat sekolahnya. Dan tentunya kalau misalnya kita ngelihat Merdeka Belajar ini kan tidak harus sama ya untuk sekolah. Jadi memang kalau lebih baik diterapkan karena tidak harus menyesuaikan dengan sekolah-sekolah yang ada di kota. Jadi masing-masing sekolah itu dapat mengadjust atau dapat menyesuaikan dengan keadaan sekolahnya, keadaan muridnya dan juga guru-gurunya. Yang penting memang ada kisi-kisinya gitu untuk mencari suatu solusi terhadap masing-masing sekolah. Gitu. Jadi kalau menurut saya nggak justru malah lebih bagus ya karena memang mungkin yang harus diperbaiki itu adalah dalam hal komunikasi, dalam hal sarana prasarana komunikasi memang kita butuh jaringan ya sekarang apalagi digitalisasi sudah harus ada di sekolah-sekolah dan untuk itu keberadaan kami sebenarnya juga turut membantu diadakannya sarana prasarana berupa jaringan komunikasi gitu. Seperti apa itu Bu? Realnya yang sudah teman-teman lakukan dan support untuk masyarakat di daerah sekitar 3T itu, daerah terpencil lah kita ambil hari ini. Ya, untuk diketahui bahwa YPMDR selain di Kalimantan Tengah, kita juga memberikan total sekolah binaan kita itu kurang lebih sekarang sudah 111 itu sudah ada di 13 kecamatan, ada di Lampung, ada di Jawa juga ada, terus ada juga di NTT, di Rote, dan di Kalimantan itu kami ada di 2 tempat yaitu di Kapuas dan juga di Barito Utara. Dan memang untuk dalam menghadapi Merdeka Belajar ini yang sudah kita lakukan adalah memberikan pelatihan kepada para guru dan para siswa, terutama untuk guru-gurunya ya. Kami berikan pelatihan kepada guru-gurunya dan tentunya karena memang sekarang dalam keadaan pandemi ya, kemarin itu dalam keadaan pandemi dan di mana tidak dilakukan tatap muka, yang kami lakukan itu adalah melakukan inovasi ya Mbak ya, terutama untuk daerah terpencil. Sebagian besar dari sekolah-sekolah binaan kami sudah mempunyai jaringan internet, kami bantu untuk pengadaan jaringan internetnya. Tapi kalau misalnya untuk sekolah-sekolah yang belum ada jaringan internetnya, ya kami lakukan inovasi dengan melakukan guling ya, guru keliling. Jadi kami datengin ke masing-masing tempat, titik-titik temu, dan di situ diadakan juga proses pembelajaran itu. Dan memang berbeda ya dengan yang di daerah kota. Tapi pelatihan-pelatihan yang kami adakan itu juga sebenarnya sama apa yang kami lakukan di daerah prasejahtera maupun yang sekolah-sekolah kami yang sudah cukup develop ya. Awalnya pada saat kami masuk juga memang mereka keadaannya masih belum seperti yang sekarang ya. Tapi sekarang dengan semua pelatihan dan juga semua sarana prasarana yang kami berikan kepada sekolah-sekolah,
cukup membanggakan juga prestasi yang sudah dicapai oleh sebagian besar sekolah-sekolah kami yang ada di daerah prasejahtera. Dan dengan prestasi-prestasi itu tentunya juga mereka sudah menyamakan ya dengan sekolah-sekolah yang lain. Kami buat lomba-lomba, kami buat lomba inovasi. Mereka juga bisa sudah dapat melakukan paling tidak sudah ikut berpartisipasi dalam lomba-lomba inovasi, dan juga siswa-siswinya itu juga dapat berprestasi seperti sekolah-sekolah lain. Oke, Ibu, selama pandemi kita kan hampir vakum selama 2 tahun, tidak ada tatap muka. Ya. Nah, kemudian Ya. apa yang dilakukan teman-teman atau inovasi apa yang dilakukan teman-teman supaya mengejar ketertinggalan kurikulum yang sudah diberikan oleh pemerintah? Sebenarnya kalau waktu pada saat pandemi memang sulit ya. Kami mengalami kesulitan terutama untuk sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah terpencil. Namun yang kami lakukan karena kita juga nggak mau mereka ketinggalan, kita lakukan berbagai macam inovasi. Contohnya kita melakukannya secara online. Jadi pelatihan-pelatihan itu kita tetap lakukan secara online. Kita membuat juga video pembelajaran. Jadi kita buat video pembelajaran, kita berikan kepada guru-guru karena walaupun memang semasa pandemi murid-murid itu tidak datang ke sekolah, tapi paling tidak guru-gurunya itu masih datang. Guru-gurunya masih datang dan mereka kita bekali, mereka membuat video pembelajaran, terus mereka mendatangkan ke murid-muridnya. Lalu kami juga menerangkan atau memberikan pembekalan mereka bagaimana juga menggunakan Google Classroom. Terus kami juga tetap memberikan ke tugas-tugas untuk siswa-siswi. Jadi walaupun memang pandemi, tetap kita lakukan proses pembelajaran, tapi memang tidak sempurna ya. Dan efek daripada pandemi tetap kita rasakan adanya learning loss. Gitu Mbak Olivia. Tapi memang sekarang teman-teman Asra kemarin bergerak itu dari usia sekolah berapa Bu sampai berapa? Nah kalau misalnya kami di YPA MDR ini memang kita kan memang ada konsep yang kita sebut dengan sekolah eskalator. Jadi kita masuk memang dari SD. Ya kalau misalnya dalam hal di sini kita bicara mengenai Kalimantan Tengah, kita mulai dengan SD. Lalu kita masuk SMP, setelah itu kita ada SMK. Nah SMK ini kebetulan juga baru dibangun ya oleh Pama Persada, jadi SMK Maharati itu ada di Buhut, itu yang menampung siswa-siswi yang setelah SMP mereka ingin meneruskan ke jenjang SMK. Untuk yang di Barito Utara kita ada 9, untuk di Kapuas kita ada 11. Jadi jenjangnya itu adalah dari jenjang SD. Kebetulan kami tidak membina tingkat PAUD ya, jadi dari tingkat SD, SMP, dan SMK. Selama teman-teman Asra ini bergerak di sana, sebenarnya kendala yang paling sulit itu apa sih Bu? Selain sepertinya Ibu mau bilang nih infrastruktur yang jelas nih, apalagi Bu yang menjadi kendala di sana itu Bu, karena kan letaknya itu kan jauh Bu, tidak seperti di Jawa koneksinya gampang, infrastrukturnya lebih bagus. Lah itu kan lewat sungai, lewat ini, kemudian apa lagi Bu? Guru-gurunya juga yang ingin saya tanyakan. Kok bisa mau misalnya di sana? Tentu saja pasti panggilan hati. Kemudian apa gitu Bu? Ya memang sebenarnya kesulitan yang kita hadapi itu beda ya. Karena guru-gurunya di sana terus terang sebagian besar dari sekolah-sekolah kami yang ada di Kalimantan terutama ya, itu kekurangan guru Mbak Olivia, sangat kekurangan guru. Jadi yang biasanya memang SD itu mereka mempunyai paling tidak 6 wali kelas, terus SMP juga ada guru mata pelajaran, semua itu belum tentu semuanya ada. Dan kebanyakan guru-guru ini adalah guru-guru yang masih honor, jadi belum PNS. Nah kendalanya memang akhirnya karena guru-guru itu tidak merupakan guru tetap, maka dari itu kita juga komitmennya mereka juga tidak full, tetapi memang saya melihat bahwa guru-guru walaupun mereka itu masih statusnya sebagai guru honor, tapi tadi benar seperti tadi disampaikan oleh Mbak Olivia bahwa mereka punya panggilan hati dan
kita tetap berikan pelatihan-pelatihan dan tentunya juga dari pihak grup PAMA juga memberikan beasiswa ya Mbak Olivia ya. Jadi karena guru-guru kalau misalnya di Jawa kan sudah otomatis mereka harus sarjana pendidikan. Ya mereka sudah tingkat sarjana. Nah belum tentu guru-guru di sana juga belum semuanya sarjana. Jadi kami juga berikan selain pelatihan yang intensif, kami juga berikan beasiswa dari pihak PAMA juga memberikan beasiswa untuk guru-guru tersebut agar supaya dapat menyelesaikan paling tidak S1-nya. Gitu. Jadi diberikan ada stimulus yang diberikan oleh teman-teman untuk SDM itu guru sendiri. Ada apa Mbak? Ada stimulus yang diberikan oleh teman-teman ya. Iya, sebenarnya kalau misalnya kita bicara stimulus sih ya kami dari pihak YPA terutama ya, kami hanya memberikan pelatihan-pelatihan ya. Kalau misalnya stimulusnya sih memang itu walaupun gimana-gimana, kami kan masuk semuanya ke sekolah-sekolah yang sekolah pemerintah ya. Jadi dari total semua yang kami bina, kebanyakan itu adalah sekolah pemerintah dan tentunya yang kami harapkan itu adalah kerjasama dengan Pemda, kerjasama dengan Dinas Pendidikan, apa yang kita bisa lakukan bersama agar supaya guru-guru itu juga dapat bergerak untuk selalu mengikuti pelatihan-pelatihan kita, selalu juga disiplin dalam hal mengajar. Itu sih memang kami berikan juga karena kami dari YPMDR itu memberikan pelatihan, kita melihat kepada 4 pilar. Nah, Mbak Olivia. Jadi kita memberikan pelatihan kepada guru-guru itu berdasarkan 4 pilar, yaitu akademis, karakter, seni budaya, dan juga kecakapan hidup. Nah, khusus untuk yang di daerah Kalimantan, ini kami memberikannya di 2 pilar ya. Kalau misalnya di daerah lain kami berikan 4 pilar, tapi kalau untuk di Kalimantan, paling nggak kami konsentrasi di 2, yaitu akademis dan karakter. Nah, dari segi karakter, kami berikan motivasi, kami juga konsentrasi di 4 karakter dasar kita, yaitu disiplin, daya juang, respect, dan juga kebersihan. Di situ kami berikan pelatihan-pelatihannya kepada guru-guru dan juga kepada siswa-siswa. Dan saya rasa karena kita juga memakai narasumber yang tepat ya untuk bidang karakter maupun untuk bidang akademis, mereka juga paling tidak sejauh ini sih saya lihatnya mereka cukup antusias ya dan juga tergerak gitu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan kita. Dan saya harapkan dengan pelatihan-pelatihan tersebut juga dapat meningkatkan juga kualitas dari cara mereka memberikan mengajar ya kepada siswa-siswinya. Itu sih. Oke, Ibu Hera, kita sepertinya harus break dulu sebentar. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema kita pada malam hari ini, menyiapkan generasi muda penerus di daerah terpencil. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Ibu Herawati, Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Astra, dan juga pada malam hari ini kita telah terhubung dengan Bapak Ibnu Hasan ST, selaku CSR Departemen Head PAMA MCIP. Saya sapa dulu, selamat malam Pak Ibnu. Malam Mbak Olivia. Apa kabar Pak Ibnu? Kabarnya baik Mbak, sehat Alhamdulillah. Masih di Kapuaskah atau seperti apa ini? Kebetulan lagi cuti dan saat ini masih di Kudus dalam rangka mendampingi sekolah binaan untuk studi banding Mbak di Kota Kudus. Studi bandingnya ini untuk apa ini Pak? Untuk yang untuk Kalteng kah atau seperti apa? Oh langsung saja ternyata ini Ibu Hera, kita tersambung juga dengan Pak Ibnu pada malam hari ini. Malam Bu Hera. Malam, selamat malam Pak Ibnu. Malam. Lagi di Kudus ya? Lagi di Kudus Ibu. Ini Bu Hera juga sudah kopi.
Iya. Oke. Mudah-mudahan Kita tadi berguna sudah semuanya ya, bagus ya. Nah, kita tadi udah berbincang Pak Ibnu Amin dengan Bu, Ibu Hera. siap. Nah, sekarang giliran Pak Ibnu. Saya pengen mendengar seperti apa nih ceritanya, sharingnya ketika dalam tanda kutip nih berurusan dengan pendidikan khususnya di Kalteng. Monggo silakan. Baik Mbak Olivia, jadi memang dalam kita mengelola atau membina program pendidikan itu memang tantangannya sangat berbeda Mbak ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Hera. Kami ini dibantu sama timnya Bu Hera melalui Yayasan Pendidikan Astra Mega Darussalim untuk membina sejumlah sekolah baik di level tingkat pendidikan dasar sampai menengah, yaitu berupa 1 SMK di area Kalteng. Karena memang area kami adalah area tambang yang cenderung remote area ya, cukup di pelosok itu memang tantangannya banyak gitu ya. Jadi termasuk tadi selain infra itu juga terkait kondisi SDM, terutama adalah kita berjuang untuk bisa merubah pola pikirnya, Mbak Olivia gitu. Gimana dari Bapak Ibu guru yang kita bina yang sudah diberikan pelatihan oleh tim dari YPAMDR, Yayasan Pendidikan Astra Mega Darussalim, itu bisa menyerap dengan baik, bisa menjalankan programnya, bisa merubah ya. Jadi yang tadinya mungkin ada beberapa poin di pelatihan harus di follow up dengan baik gitu ya. Artinya merubah pola pikir untuk bisa sama-sama mendukung program kami dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui pelatihan-pelatihan tersebut. Itu cukup menantang ya, menarik tapi untuk ngurusin pendidikan ini, Mbak Olivia. Oke, Pak Ibnu, cerita sedikit dong kendalanya selain yang itu seperti apa? Sepengetahuan saya dan yang saya searching itu di daerah yang Bapak bina ini kan aksesnya sangat jauh dari ibu kota kabupaten, kemudian dia berada di tengah-tengah tambang seperti yang Bapak katakan tadi. Lah untuk dalam tanda kutip nih Pak, ayo penduduk di situ, ayo kita sekolah, ayo kita tambah pendidikan kita, jangan mau kalah sama yang di kota. Itu seperti apa sih Pak? Betul Mbak, memang sekolah kami sangat masuk ya, jadi baik infrastruktur jalan maupun internet gitu sangat terbatas ya. Hanya 40 maksimal 40% yang sekolah kami bisa akses internet ya. Nah, dalam rangka untuk mengajak warga sekolah khususnya Bapak Ibu guru, ya salah satunya adalah tadi bagaimana kita bisa mengajak dan merubah mindset sehingga mereka juga punya semangat ya menyambut program kami dengan baik untuk sama-sama memajukan daerah tersebut karena kami menilai dari PAMA bahwa untuk bisa memajukan satu daerah itu salah satunya adalah yang paling penting adalah meningkatkan pola SDM-nya, kualitas SDM-nya gitu. Makanya di sesi pelatihan itu timnya Bu Hera di kami di site itu banyak juga memberikan motivasi-motivasi Mbak, karena melalui perjuangan Bapak Ibu guru dalam tindak lanjut pelatihan ini itu dampaknya sangat luar biasa untuk kemajuan daerah tersebut gitu. Jadi kami sangat meyakini kalau Bapak Ibunya itu bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk siswa-siswinya walaupun di area remote area, insya Allah itu akan secara jangka panjang akan memberikan dampak yang cukup bagus untuk kemajuan SDM di area Kalteng ini, area tambang seperti itu. Motivasi tetap kita akan berikan terus Mbak, karena tadi menyemangati, ayo sama-sama kita kembangkan daerah kita melalui pembinaan sekolah agar mutunya semakin menaik. Kalau mutunya naik, insya Allah nanti daerah ini bisa berkembang gitu. Oke, saya bergeser ke Ibu dulu. Ibu Hera, tadi Ibu sempat mengatakan nih, saya tertarik dua nih tadi Bu yang Ibu katakan, karakter dan daya saing. Yang dilihat teman-teman, kacamata teman-teman, kenapa dua ini yang menjadi highlight-nya? Ya, kalau karakter memang pada saat kami masuk, pada saat kami memberikan pelatihan kepada sekolah-sekolah, biasanya itu kami masuk, kenapa kami masuk dalam karakter dulu? Karena dengan karakter, paling tidak tadi bukan daya saing Mbak, tapi daya juang ya, daya juang. Oh, daya juang, oke.
daya juang guru-gurunya, daya juang siswa-siswinya. Paling tidak dengan adanya daya juang itu tadi yang juga Mas Ibnu juga sampaikan, kita berikan motivasi bahwa ayo kita maju bersama. Walaupun memang guru-guru itu kebanyakan memang masih honor itu, tapi paling tidak kita harus maju bersama. Kita jangan mau ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang ada di kota, dan juga motivasi tentunya kita juga dorong. Terus kita selain itu juga kalau misalnya mereka ikut pelatihan-pelatihan kita juga sampaikan itu ke dinas bahwa ini loh guru-guru tersebut sudah kami berikan pelatihan-pelatihan ini. Jadi mereka juga paling tidak semangat. Dan untuk itu kalau misalnya kita sudah menggerakkan mereka mau nggak mau pada saat kita berikan pelatihan-pelatihan akademis, mereka juga paling tidak semangat dan juga mau gitu loh Mbak. Jadi karena kalau misalnya kita masuk dengan karakter dulu susah. Nah, kalau karakternya mereka sudah mau bekerja sama dengan kita, mereka juga melihat kita bahwa kita paling tidak ingin memajukan kualitas pendidikan di mereka, kita juga lakukan pendekatan secara personal. Jadi rather than bukan hanya formal, kita juga melakukan pendekatan secara informal. Itu semuanya sepertinya akan banyak menolong gitu untuk kita masuk ke pelatihan-pelatihan akademis gitu. Jadi memang pertama adalah karakternya, karena dengan karakter tersebut paling tidak masing-masing daerah beda-beda ya Mbak Mbak Olivia. Jadi kalau misalnya di Kalimantan kita juga harus pelajarin itu karakter daripada guru-guru di sana. Kalau misalnya untuk Kalteng sendiri Bu, kalau misalnya apa yang dibaca oleh teman-teman di sini? Kalau misalnya saya lihat sih dengan kita masuk ke sana, mereka cukup antusias dan pelatihan-pelatihan yang kita berikan itu juga akhirnya mereka berpartisipasi gitu, karena kadang-kadang kalau misalnya memang kita tidak touch di karakternya dulu pada saat kita berikan pelatihan-pelatihan seperti kayak kurikulum lah, pelatihan kurikulum pendidikan, terus juga ada manajemen sekolah, mereka nggak antusias gitu, dan juga absensinya akhirnya jadi banyak gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah melakukan pendekatan terlebih dahulu itu oke. Nah kalau untuk di Kalimantan sih saya lihat ya mereka cukup baik ya Mbak ya daya juangnya. Dan tadi juga Mas Ibnu kan juga sampaikan kita banyak melakukan hal-hal yang sifatnya inovatif ya. Jadi bukan hanya sekedar pembelajarannya harus begini. Kita lakukan banyak hal. Contohnya kita buat video pembelajaran, terus kita juga lakukan workshop, terus kita juga berikan buku-buku juga ya kepada mereka, buku-buku. Jadi paling tidak literasinya juga kita kenalkan. Terus kita juga kalau untuk sekolah-sekolah yang lain yang di luar Kalimantan, kita juga berikan metode gasing, contohnya ya gampang asik matematika yang sangat mudah. Jadi memang kita harus banyak melakukan inovasi yang beda dari yang lain gitu, supaya mereka juga makin semangat gitu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan kita gitu. Oke, Bu Hera, apa yang Ibu lihat pendidikan seperti apa yang menjadi fokus untuk Palangkaraya, Kalteng lah pada khususnya, baik apakah itu misalnya SMK, keterampilan di bidang apa, yang teman-teman lihat dari kacamata teman-teman selama ini apa Bu, yang memang sangat dibutuhkan di sana? Sebenarnya sih fokus utama ya dari bantuan pendidikan kita ini adalah kita ingin melahirkan suatu generasi muda yang mandiri dan peduli untuk membangun daerahnya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Ibnu, paling tidak mereka itu kalau misalnya mereka sudah masuk SD, SMP, SMK, mereka nggak harus keluar daerahnya tuh Mbak. Jadi mereka dapat juga membangun daerahnya, sehingga daerah tersebut juga bisa berkembang gitu, nggak harus keluar. Dan tentunya ini kita benar-benar ingin lakukan karena kan cita-cita pendiri Astra itu adalah sejahtera bersama bangsa ya. Jadi memang kita tekankan sekali kenapa kok sampai Pama Persada bangun SMK di daerah Buhut, itu salah satunya adalah supaya mereka diberikan pelatihan-pelatihan sehingga bisa kemungkinan juga nanti bisa bekerja di Pama gitu. Oke, saya beralih ke Pak Ibnu lagi. Ya. Pak Ibnu? Siap Mbak. Iya,
Cerita sedikit dong gimana sih suka dukanya di sana. Ini langsung nih, Pak Ibu yang terjun ke sana nih. Oh, boleh. Ya, suka duka dalam kita membina sekolah ya di area Kalteng. Itu tadi mungkin sudah disampaikan juga. Jadi memang karena memang keterbatasan guru ya Mbak ya. Jadi dari sekolah binaan kami yang total 20 itu eh, maksimal itu di status gurunya adalah PNS adalah 40% Mbak. Jadi memang kami juga harus mengeluarkan effort lebih, terutama adalah membantu terkait penyediaan guru honor dan sebagainya. Plus dengan adanya guru honor tersebut, kita selalu menyampaikan kepada guru tersebut, ayo kita sama-sama menjalankan program ini dengan baik. Karena tentunya program ini ada milestone-nya ya. Kita ada jangka waktunya dan masing-masing tiap tahun itu kita juga punya target tertentu ya. Nah makanya harapan kami adanya program ini itu semua bisa didukung oleh pihak sekolah, kemudian dinas pendidikan setempat gitu ya. Nah suka dukanya ya kita berhadapan dengan SDM guru ya. Jadi sekolah ini membina sekolah ini tantangannya banyak, kemudian juga cukup menarik ya. Jadi ada guru yang memang kami sangat senang sekali, ada beberapa di sekolah itu pasti ada Mbak, jadi ada beberapa guru yang kami sebut sebagai leader informal, walaupun dia juga bukan guru, statusnya mungkin masih belum negeri ya, statusnya guru honor, tapi memang secara mental, secara motivasi itu kami lihat di beberapa tahun ini cukup signifikan ya. Dan terbukti ketika guru itu mindsetnya sudah berubah, dia mau bekerja lebih, dia peduli terhadap bagaimana dia bisa meningkatkan kualitas pendidikan di siswa-siswinya, itu terlihat ya Mbak ya. Terlihat baik di capaian sekolahnya, capaian siswanya, sekolahnya yang tadinya mungkin kurang rapi sekarang rapi, kemudian tambah bersih gitu ya. Walaupun memang kami juga menghadapi beberapa guru yang memang wajar. Jadi yang tadinya mungkin di zona nyaman, kami datang untuk mengajak ayo baikin sekolah kita, ayo tingkatkan sekolah kita, yang tentunya juga mungkin ada sedikit kerjaan lebih atau ekstra lebih itu ya juga ada Mbak suka dukanya. Tapi semua itu kami juga di set juga ada beberapa tim, termasuk dari timnya Bu Hera dari Yayasan Pendidikan Astra Darussalim ada 2 PIC area. Ya insya Allah untuk hambatan-hambatan tadi kita bisa atasi bersama Mbak ya. Oke, saya bergeser ke Bu Hera dulu. Ibu Hera, bagaimana sekolah itu menjadi tempat yang menyenangkan untuk anak-anak belajar, untuk generasi penerusnya. Kemudian bagaimana juga guru dengan murid ini bersinergi. Tidak hanya murid ini menerima saja dari guru. Hanya ya kayak seperti zaman-zaman saya dulu kan, ya satu arah lah. Nah, sekarang kan sudah berubah arah, jadi 2 arah. Ada pembelajaran, ada diskus. Itu seperti apa, Bu? Ya, saya rasa sih memang beda ya sama zaman kita dulu ya Mbak Olivia ya. Kalau misalnya sekarang satu arah kami selalu dengar. ini sekarang sebenarnya sih dengan ininya Mas Menteri yang baru ya Merdeka Belajar ya. Ini dan juga kurikulum yang baru seperti kurikulum prototipe itu kita memberikan kebebasan kepada guru ya. Kebebasan kepada guru bagaimana mengajar. Dan selalu pada saat kami memberikan pelatihan, kami sampaikan kepada mereka bahwa harus belajar sambil bermain paling tidak. Jadi bukan hanya kita terus saja yang harus berbicara, tapi juga memberikan kesempatan kepada murid-muridnya juga untuk ikut dan tentunya sekarang Mbak, believe it or not, mereka tuh juga guru-guru itu juga banyak melakukan inovasi bagaimana mengajarkan sambil bermain. Jadi mereka juga bikin aplikasi, mereka bikin alat peraga itu yang tentunya sangat inovatif dan murid-muridnya juga akhirnya senang jadi belajar sambil bermain gitu. Jadi selain itu guru-guru juga harus pintar juga untuk mempersiapkan diri pada saat mereka melakukan pembelajaran. Karena kita
kebetulan juga YPMDR ini membuat suatu program yang kita sebut dengan School Collaboration System, di mana di dalam School Collaboration ini, sistem ini kita menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran terhadap guru-guru. Nah, di sini ada juga alat peraganya, ada video pembelajarannya. Jadi memang berusaha untuk proses belajar mengajar ini akhirnya menjadi fun ya, bukan sekedar hanya dari satu pihak dari guru ke murid, tapi kita juga memberikan kesempatan kepada murid juga untuk belajar, dan ini sudah kami terapkan di hampir semua sekolah binaan kami gitu. Oke. Di sekolah binaan yang Ibu dan teman-teman kelola ini sekarang ada pelajar Pancasila, Bu. Nah, kurikulum ini juga tentang pelajar Pancasila ini bagaimana di-combine dengan kearifan lokal setempat, khususnya Kalimantan Tengah. Bagaimana mensinergikannya ini? Memtransformasikan apa yang menjadi ide Mas Menteri ini kepada teman-teman generasi muda di sana. Giliran Pak Ibnu sebentar lagi. Oke, jadi memang kalau misalnya kita lihat bahwa sekarang kan memang Mas Menteri kan konsentrasinya tuh ada peningkatan literasi, numerasi, terus lagi juga karakter ya tadi yang sudah saya sampaikan, karakter, terus juga pembinaan Pancasila. Dan tentunya kalau misalnya sama semuanya ya Mbak Olivia ya, kalau misalnya kita bicara Pancasila kan kita juga bicara keberagaman, kita bicara kebinekaan, itu semuanya memang yang kita harus lakukan. Nah, kalau misalnya kita lihat di Kalimantan, saya sih melihatnya bahwa pelajaran ini bukan hanya dari pelajaran ya, tapi kita juga mencontohkan ya. Kami di sekolah-sekolah kami yang di Kalimantan itu kami berikan pramuka, contohnya ya Mas Ibnu ya. Jadi sekolah-sekolah binaan kita kami berikan lagi pramuka yang sebelumnya mungkin tidak ada. Nah, jadi terus kami juga biasakan di sekolah-sekolah mereka menyanyikan lagu kebangsaan pada tiap pagi gitu, itu juga kita lakukan. Nah, hal-hal semacam itu saya rasa juga akan menimbulkan atau meningkatkan mereka untuk lebih mengenal Pancasila, dan juga pelajaran mengenai zaman saya dulu kan namanya PPKN atau bagaimana, sekarang sudah mulai diterapkan lagi tuh Mbak Olivia. Jadi untuk satu daerah ke daerah lain sih saya rasa nggak ada bedanya ya. Yang penting memang kita coba mengenalkan lagi ke mereka pramuka, kita coba mengenalkan mereka lagi lagu-lagu kebangsaan. Nah, semacam itu juga kita lakukan. Itu sih sementara yang kita lakukan juga. Buku di dalam hal literasi juga kami lakukan gitu yang sama. Buku-bukunya yang kita berikan juga tentunya yang kurikulum baru ini ya, yang juga mendorong dan diadakannya kurikulum baru ini. Tanpa meninggalkan pelajaran kearifan lokal setempat yang bisa dikelola kemudian dikembangkan. Ya, kalau kearifan lokal, kalau misalnya kita bicara kearifan lokal, memang masing-masing daerah beda-beda ya. Kalau misalnya kami di PMDR, kami selalu melihat kearifan lokal dari daerah di mana sekolah-sekolah kami berada. Contoh, kami mempunyai sekolah di Rote. Kami ajarkan mereka bagaimana cara menenun. Itu salah satu bagian daripada itu. Terus kalau misalnya kayak di Gedang Sari, itu juga bagaimana membatik, karena memang kearifan lokalnya di sana batik. Di Lampung itu juga tapis ya misalnya, itu kami ajarkan kepada siswa-siswi kami. Itu dalam hal kecakapan hidup. Seni budayanya juga begitu. Seni budayanya juga paling tidak tari-tariannya juga kami ajarkan lagi ke mereka. Dan ini di Kalimantan, karena memang kami baru masuk di sana dari tahun 2019, yang baru kami perkenalkan adalah dari akademis dan karakter. Tapi saya rasa masing-masing sekolah juga mempunyai seni budaya dan kecakapan hidup masing-masing gitu kan. Tentunya memang kalau SMK yang kami bina itu benar-benar tergantung pada kearifan lokalnya. Kalau misalnya memang kearifan lokalnya itu misalnya pertanian, ya kami ajarkan mereka juga untuk tata boga atau kue-kue atau hal-hal atau makanan-makanan yang juga berhubungan dengan pertanian dan juga berhubungan dengan apa yang ada di daerah tersebut gitu. Oke, saya bergeser ke Pak Ibnu. Pak Ibnu, bisa cerita lagi nih. SMK yang dibina teman-teman Maharati kemarin ya.
inovasi seperti apa yang Ya. diberikan oleh SMK ini sendiri? Kemudian bagaimana SMK ini nanti menjadi pusat unggulan, Pak? Kan tidak menutup kemungkinan dari yang daerah terpencil kemudian dia yang keluar. Seperti dulu Pak Jokowi menghendaki kan dari daerah pinggiran dulu Indonesia bisa maju. Nah, untuk Maharati sendiri seperti apa? Baik, Mbak. Jadi untuk inovasi dan menuju SMK Pusat Keunggulan, kami sesuaikan dengan potensi yang ada di Kalteng, di area kami juga, di area perusahaan kami, di mana di SMK Maharati ini kan ada jurusan teknik alat berat, yang notabene adalah di sekitar SMK Maharati itu terdapat sejumlah perusahaan Pama Group yang bergerak di bidang tambang. Nah, di saat ini kami masih tahap untuk penyempurnaan untuk kita persiapan menuju SMK Pusat Keunggulan. Makanya salah satunya adalah di hari ini, di 2 hari ini kami di Kudus, salah satunya adalah kami mengadakan studi banding ya, studi banding untuk melihat terapan seperti apa sih yang dimaksud dengan SMK Pusat Keunggulan. Karena memang SMK kami baru 1 tahun, Mbak Olivia ya. Kami baru 1 tahun dan tahun ajaran nanti kami baru siap untuk menerima siswa baru, sehingga memang masih rintisan gitu. Kami perlu banyak belajar untuk bisa mewujudkan SMK Pusat Keunggulan. Kalau pusat keunggulannya apa? Ya tadi Mbak, kita kembangkan sesuai dengan potensi yang ada di daerah Kalteng, khususnya di area kami, yaitu bagaimana SMK Maharati ini bisa menjadi salah satu yang bisa diunggulkan di area kami, khususnya untuk jurusan teknik alat berat. Sehingga dalam pembekalan vokasi ini, ketika kami sudah meluluskan siswa selama 3 tahun sekolah di SMK Maharati, mereka cukup dengan bekal akademis, kompetensi alat berat yang cukup, dan ditambah tadi karakternya juga kita bekali dengan baik, sehingga mereka bisa mempunyai daya saing untuk bisa bergabung bersama kami dalam PAMA maupun TTA Group gitu Mbak. Adakah rencana Pak, mereka ini nanti akan diteruskan ke jenjang yang berikutnya? Minim-minim D2, D3, kalau S1 kan lebih baik lagi. Kedepannya seperti apa? Kalau rencana ada Mbak, karena memang SMK ini settingannya ada 3 sebetulnya. Dia bisa bekerja, BMW ya, bekerja, wirausaha maupun melanjutkan sekolah ya. Melanjutkan sekolah ini kami juga punya program di Pama Group namanya Gerakan Orang Tua Asuh, yaitu kita memberikan beasiswa ya, beasiswa untuk sampai ke level minimal S1 ataupun D3. Nah, salah satunya adalah kami juga sudah merancang di SMK Maharati, nantinya ada beberapa siswa yang memang kami akan melanjutkan bantuan pendidikan sehingga dia bisa mencapai pendidikan minimal di D3 atau S1 yang nantinya adalah bisa mencukupi ini Mbak, tenaga pendidik yang ada di sekolah binaan kami ya, khususnya juga SMK Maharati yang tadinya dia punya jurusan teknik alat berat, kita kuliahkan, kita kasih beasiswa yang nantinya juga bisa menjadi guru di SMK kami. Itu salah satunya kami juga ada program seperti itu. Oke. Ibu Hera, saya bergeser kembali ke Bu Hera karena kita sudah berada di penghujung. Kalau Ibu sendiri melihat untuk Kalteng berapa persen Bu daerah yang dalam tanda kutip harus dibina, daerah terpencil tertinggal itu? Data sebenarnya teman-teman punya data nih, share Bu. Iya, tapi kalau misalnya melihat itu, memang kebetulan kalau misalnya di Kalteng kami bekerja sama dengan Pama Persada Group ya, Pama Youth Group di Kalimantan Tengah. Jadi memang sekolah-sekolah binaan kami tentunya tergantung dari mereka ya. Sekolah-sekolah mana yang mereka akan bina, nah itu nanti kami bantu untuk pembinaan dalam bidang akademis maupun dari karakternya. Tapi kalau misalnya berapa banyak sekolah yang harus dibina atau harus yang mendapat perhatian, saya rasa itu mungkin bisa dilihat dari statistiknya ya di sana ya, Badan Statistik Nasional ya di sana, mana-mana saja sekolah yang memerlukan pendampingan. Kalau kami dari mapping teman-teman Bu, kalau dari mapping teman-teman sendiri, kira-kira nih berapa persen nih?
Berapa persen maksudnya? Berapa persen yang masih tertinggal, Mungkin Bu? Mas Ibnu tuh yang lebih tahu ya kalau Bisa dari Kalimantan Tengah ya. Tapi kalau misalnya saya sih, saya tergantung Mas Ibnu aja, sekolah mana yang mau dibina saya ikut. oke. Ada support nih Pak Ibnu. Iya, Bu Hera sudah Tapi siap-siap. memang siap, nggih. Oke. ya kalau Bu, misalnya kita lihat sih paling tidak sekolah-sekolah itu dengan binaan kita harapkan sekolah-sekolah itu nantinya akan menjadi sekolah mandiri ya. Untuk mereka bisa kita lepas landaskan, kita mandirikan mereka, akhirnya mereka juga bisa apa namanya tanpa harus kami terlibat lagi gitu. Nantinya akan menjadi sekolah mandiri dan mudah-mudahan insya Allah nantinya juga akan menjadi sekolah unggul di daerahnya, supaya apabila mereka sudah unggul paling tidak mereka bisa mengimbaskan gitu loh Mbak Olivia ke yes. kecamatan-kecamatan maupun ke sekolah-sekolah lain, karena kan memang seperti tadi saya sudah sampaikan, jumlah sekolah yang kita bina di Kalimantan Tengah itu kan hanya 11 di Kapuas, 9 di Barito, sementara jumlah sekolahnya kan banyak sekali. Nah, kalau misalnya sekolah-sekolah itu sudah bisa menjadi sekolah mandiri atau sekolah unggul, paling enggak mereka dapat mengimbaskan ke sekolah-sekolah lain, dan tentunya dapat menghasilkan generasi yang mungkin peduli dan mumpuni untuk membangun daerahnya. Dan tentunya kalau misalnya memang sudah dapat diimbaskan, tentunya ini juga harus bekerja sama dengan Pemda setempat ya. Proses Ya, pengimbasan ini bergotong juga royong itu ya Bu ya. betul, karena ini menyangkut kemajuan daerah tersebut. Dan kita juga ngelihat sih kalau ngelihat potensi gurunya ya, guru dari siswa binaan di Kalimantan Tengah, ini sih sebenarnya mereka sudah mulai meningkat ya kualitas dan kompetensinya ya. Karena kita juga lihat bahwa mereka sudah mulai melakukan inovasi, mereka sudah apa namanya siswa-siswinya juga sudah mulai ada prestasi. Jadi saya rasa sih ini mungkin mereka dan guru-gurunya tentunya juga dapat mengimbaskan apa yang sudah kami tularkan, apa sudah yang kami ajarkan ke mereka, mereka juga bisa mengimbaskan ke guru-guru lain di KKG maupun apa namanya yang diadakan oleh Pemda ya. Ibu, karena memang mau nggak pesan mau Pemda sangat peran. Memang harus keroyokan Ibu. Tidak bisa. Iya, nggak bisa sendiri. Masalah pendidikan yang oke. Iya. Pesan Bu, memberikan semangat support kepada adik-adik kita yang di daerah tertinggal, jauh dari akses komunikasi, orang bilang jauh dari infrastruktur yang layak. Seperti apa yang Ibu sampaikan, baik untuk siswa didiknya, kemudian kepada orang tuanya, supaya tidak dalam tanda kutip patah semangat, dan juga kepada Pemda, kemudian organisasi guru seperti apa? Saya rasa sih kita benar-benar harus bersinergi ya. Tentunya bersinergi itu bukan hanya dengan Pemda, tapi dengan guru, dengan pihak orang tua murid juga tentunya sangat kita harapkan. Karena kalau misalnya kita semuanya bersinergi, akhirnya kan peran dari pengawas, peran dari komite sekolah, peran dari orang tua murid, semuanya itu sangat kita harapkan untuk memajukan pendidikan baik itu di sekolah maupun di luar sekolah ya. Dan saya yakin ya dengan konsep Mas Menteri yang baru mengenai kampus Merdeka Belajar, ini akan menyemangatkan sekolah-sekolah untuk lebih menyesuaikan dengan keadaan masing-masing sekolah. Jadi masing-masing sekolah itu bisa menentukan bagaimana proses pembelajarannya, dengan tentunya harus ada kisi-kisinya ya, dan guru-gurunya juga saya rasa nantinya dengan bantuan terutama untuk yang sekolah-sekolah binaan PAMA ya, saya rasa juga itu dengan gurunya ditingkatkan pendidikannya dan juga jumlahnya juga ditingkatkan. Insya Allah sih mereka semuanya juga bisa menjadi menyamailah sekolah-sekolah di kota-kota lain. Memang kendalanya satu yang kita juga harus tangani adalah dalam hal komunikasi dan koordinasi, karena mereka pencil, Mas Ibnu nih yang harus kerja keras nih supaya mereka juga dapat network atau dapat connection untuk supaya tidak terlalu tertinggal ya dengan daerah-daerah lain. Tapi saya yakin karena kan yang kita berikan bantuan juga dalam hal literasi juga banyak ya. Jadi insya Allah lah mudah-mudahan siswa-siswinya ini bisa bangkit
dan guru-gurunya juga bisa semangat untuk memberikan semangat kepada adik-adik semuanya. Dan kita juga lakukan lomba-lomba ya Mbak Olivia, lomba-lomba pembelajaran, lomba-lomba inovasi, dan dengan mereka mengikuti lomba-lomba itu saya rasa juga semangatnya juga tetap ada, dan tentunya nggak ketinggalan ya dengan daerah-daerah yang lain. Dan juga kepada Pemdanya setempat juga mudah-mudahan, karena memang letaknya terpencil ya. Jadi dari kepala dinasnya juga cukup jauh ya Mas Ibnu ya. Kalau misalnya di daerah Iya, Bu. pedalaman, jadi kadang-kadang berapa jam tuh ke sana. Tapi tetap semangat lah kita, biar gimana kan kami juga membantu di bidang pendidikan ya. Kami mempunyai target bahwa memandirikan sekolah itu merupakan target kami, supaya juga mereka kearifan lokalnya juga kita pertahankan. Kenapa akhirnya kita bangun SMK, supaya mereka juga tetap bisa bekerja di situ. Terus kita juga berikan beasiswa, baik itu kepada siswanya maupun kepada guru-gurunya. Yang penting tetap semangat walaupun itu di daerah terpencil, tapi keberadaan tetap ada. Dan karena kan kita juga memberikan pelatihan-pelatihan, dan narasumbernya kan itu juga dari Jawa, dari daerah-daerah lain yang tentunya juga kualitasnya bagus gitu loh Mbak Olivia. Oke. Kemudian ke Pak Ibnu. Peningkatan pendidikan. Oke, lanjut Ibu. Sebelum saya ke Pak Ibnu. Enggak, silahkan Pak Ibnu sudah. Saya penasaran ini. Pak Ibnu, terakhir nih, gerakan Merdeka Belajar itu supaya tidak menjadi hanya sebuah kebijakan, seperti apa prakteknya? Kemudian program unggulan yang diluncurkan oleh teman-teman dari SMA itu sendiri apa, Pak? Gerakan Merdeka Belajar biar tidak hanya sekedar di jargon, itu harus ada kolaborasi yang baik dari semua komponen, Mbak ya, terutama dari siswa, dari guru gitu ya. Jadi ruhnya adalah dengan adanya kondisi masing-masing sekolah itu oleh Pak Nadiem itu dipersilakan untuk berkreasi sebanyak-banyaknya untuk bisa memudahkan dalam memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Lah makanya guru-gurunya itu juga harus lebih kreatif ya. Makanya banyak-banyak pelatihan yang terkait dengan pemberian metode yang bervariatif, kemudian penggunaan alat peraga yang sesuai dengan potensi yang ada gitu ya. Jadi guru dipersilakan dibekali dengan beberapa metode untuk bisa menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan potensi ketersediaan yang ada di sekolahnya masing-masing gitu ya. Nah kalau sudah begitu, kemudian saat ini kan zamannya kan kalau dulu kita sekolah adalah berpusat kepada guru, sekarang ini adalah kan student center gitu ya. Jadi kegiatan siswa itu, kegiatan pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Jadi guru harus bisa memberikan suasana yang menyenangkan, yang aktif dalam kelas. Saya kira kalau misalnya kegiatan dikemas dengan sangat baik, direncanakan dengan menyenangkan oleh guru, itu pembelajaran jadi menyenangkan dan kita merasa bahwa kita belajar itu nggak beban lagi, gitu ya. Nah kemudian inovasi salah satunya di SMK Maharati adalah kita bikin kelompok-kelompok ya Mbak Olivia, kelompok-kelompok untuk bisa mengejar suatu proyek tertentu atau mungkin suatu tugas tertentu dari sekolah. Jadi ada beberapa kelas kita jadikan kelompok yang kita kolaborasikan antar kelompok dengan cara gamifikasi gitu ya. Jadi katakanlah ada 6 kelompok, kita ada proyek untuk dikerjakan bersama-sama oleh masing-masing kelompok yang sifatnya nanti kita akan gamifikasikan. Karena kita harus menstimulus namanya anak-anak siswa ini kalau diberikan kesempatan untuk bersaing dengan kelompok yang lain, itu mereka justru lebih semangat lagi. Mereka tidak mau kalah dengan kelompok yang lain. Itu salah satu inovasi yang dilakukan di SMK Maharati dalam kegiatan pembelajarannya. Jadi 1 orang itu bisa, atau mungkin dalam satu kelompok 10 orang, 10 siswa itu, kalau yang belum bisa ada 3, gimana caranya yang 7 orang itu bisa mengajari yang 3 orang itu untuk bisa kelompoknya menjadi yang terbaik daripada kelompok yang lain. Seperti itu Pak, inovasinya salah satunya. Program yang diluncurkan oleh teman-teman. Closing statement Pak Ibnu. Closing statement khususnya di Kalteng. Oh iya,
Jadi pendidikan ini memang tanggung jawab semua pihak ya, terutama juga wali murid. Dalam beberapa kesempatan kita bertemu dengan masyarakat di forum-forum tertentu yang ada wali murid, kita sampaikan bahwa pendidikan sangat penting. Kalau Bapak Ibu itu ingin memberikan bekal yang terbaik kepada anak untuk bisa lebih sejahtera, untuk lebih maju dan sebagainya, kuncinya adalah berikan pendidikan yang terbaik untuk mereka. Nah, kami bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Astra sudah membina di level SD, SMP, dan SMK-nya pun kita sudah fasilitasi, gitu ya. Dan untuk siswanya ya juga sama, Mbak. Kita sering menyampaikan bahwa sekolah yang saat ini adik-adik itu laksanakan atau dikerjakan itu sangat menentukan nasib adik-adik semua di 3-5 tahun ke depan, seperti itu. Jadi apa yang dilakukan sekarang ini itu akan menentukan beberapa tahun ke depan, sehingga apa yang diberikan oleh sekolah manfaatkan sebaik-baiknya, dan adik-adik juga harus mempunyai mimpi, gitu ya. Dia harus sudah bisa, apalagi di level SMK itu, dia bisa memikirkan berapa tahun ke depan saya harus seperti apa, saya harus jadi seperti apa, bekal apa saja yang harus saya kumpulkan, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ibnu. Closing statement Bu Hera untuk tema kita pada malam hari ini, menyiapkan generasi muda penerus di daerah terpencil atau 3T. Oke, ya yang saya harapkan sih memang bersekolah dalam 12 tahun itu tetap terlaksana ya. Jadi kita waktu itu bicara mengenai SD, SMP, sekarang sudah sampai SMK. Jadi proses pembelajaran 12 tahun itu dapat terlaksana untuk semua daerah ya, terutama juga untuk daerah-daerah terpencil. Kalau kota sih pasti sudah bisa ya, tapi untuk daerah terpencil dapat terlaksana. Dan tentunya dengan kita berikan standarisasi dalam hal RPP, dalam hal proses pembelajaran, kami harapkan bahwa kualitas pendidikan di daerah terpencil itu juga dapat sama dengan di daerah kota yang lain. Ya, dan tentunya kami himbau juga kepada para guru-guru bekerja sama dengan Dinas Pendidikan agar persentase dari guru-guru yang PNS ya dapat ditingkatkan. Juga dengan adanya program guru penggerak, saya rasa juga guru honor juga nantinya juga dapat berkurang ya, dan bergerak menjadi guru penggerak. Dan tentunya yang terakhir yang saya ini sekolah-sekolah dapat menjadi sekolah penggerak ya. Jadi sekolah penggerak tentunya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah juga dapat lebih banyak untuk sekolah-sekolah penggerak. Kami sih tetap bersemangat dan sudah kami lakukan sebelumnya ya, sekolah-sekolah yang tadinya ada di daerah prasejahtera sekarang sudah bagus, sudah dapat bersaing, sudah dapat berinovasi, dan tentunya ini juga dapat kita lakukan untuk daerah-daerah terpencil lainnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih malam hari ini Bu Hera. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Herawati Prasetyo, Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Astra Mikael Darussalim, dan juga Bapak Ibnu Hasan, selaku CSR Departemen Head PAMA MJ. Intinya, pendidikan menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak ada yang bisa berdiri sendiri untuk memajukan anak bangsa. Jadi, mari kita mengambil bagian dan peran kita masing-masing untuk memajukan pendidikan di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah, dan di Indonesia secara khususnya. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam, sampai jumpa, dan terima kasih kepada narasumber yang sudah bergabung pada malam hari ini. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.